Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ahmad Nidhomuddin. Dan di video kali ini kita masih akan membahas tentang pelajaran sejarah. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari di mana teks proklamasi dibacakan oleh sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Dan pada hari itu pula menandakan bahwa pada akhirnya bangsa Indonesia dapat mencapai cita-cita kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pahlawan bangsa sampai nyawa jadi taruhannya. Pada saat itu, salah satu ancaman terbesar Indonesia berasal dari luar negeri, yaitu ketika pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia dengan tujuan untuk merebut tanah jajahannya di Indonesia. Selain ancaman kedatangan Belanda, ternyata ancaman dalam negeri juga bermunculan, yaitu perpecahan atau disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, dan juga perbedaan pandangan sistem pemerintahan. Nah, untuk itu mari kita ulas beberapa pergolakan besar yang pernah terjadi di dalam negeri akibat ketegangan politik dari rentan tahun 1948 sampai 1965. Tapi sebelum itu coba kalian amati dan catat peta konsep materi yang akan kita bahas di samping saya ini. Oke, kalau begitu ayo kita mulai pembahasannya kalau sudah selesai mencatat. Yang pertama, mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII, dan peristiwa G30S PKI. Jadi pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi pada tahun 1948 dan dilatar belakangi karena jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin tanggal 29 Januari 1948 pasca perundingan Renville. Nah, untuk video suasananya perundingan Renville itu bagaimana sih? Bisa kalian klik ini ya, notifikasi di atas saya. Nah, kemudian Amir Syarifuddin ini pada saat itu menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. FDR bertambah kuat dengan kehadiran musuh yang datang dari Uni Soviet. Nah, ini musuh ini baru datang dari Uni Soviet. Kemudian tanggal 18 September 1948, negara Soviet Republik Indonesia berdiri di Madiun. Pemberontakan dan pengacauan PKI semakin meningkat di Madiun dan Surakarta. Dan setelah tanggal 18 September 48 itulah pemberontakan PKI Madiun dimulai. Untuk menumpas PKI, pemerintah membentuk Komando Operasi Penumpasan yang dipimpin oleh A.H. Nasution sesuai instruksi Jenderal Sudirman. Tapi sebelum operasi penumpasan itu, untuk mengatasi keadaan yang pada saat itu lagi keadaannya lagi genting, kemudian panas, atau keadaan siasat politik adu domba PKI pada waktu di Surakarta, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Dalam operasi tersebut, musuh berhasil ditembak mati oleh TNI di Ponorogo tanggal 31 Oktober 1948. Sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap di Nyambe, Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Kemudian dieksekusi mati tanggal 20 Desember 1948. Dan perlu kalian tahu bahwasanya Mr. Amir Syarifuddin Harahap ini adalah salah satu tokoh penting
ketika masa-masa sebelum dan awal kemerdekaan. Beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pertama, masa jabatannya tanggal 2 September 1945 sampai 12 Maret 1946. Kemudian pernah menjabat menjadi Menteri Pertahanan Indonesia yang kedua. Masa jabatannya itu mulai tanggal 14 November 1945 sampai 29 Januari 1948. Kemudian pernah menjabat menjadi Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Masa jabatannya tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Nah, setelah pemberontakan PKI Madiun, kita beralih ke pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII. Nah, seperti itu. Pemberontakan DITII merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dengan mengganti dasar negara Pancasila dan membentuk kekuatan bersenjata di luar tubuh TNI. Pembentukan dan pemberontakan DITII dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Berarti di Jawa Barat ya. Dan kemudian pemberontakan DITII terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan sampai ke Sulawesi. Jadi setelah dibentuk di Jawa Barat ini ternyata menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin langsung oleh Imam Besar DITII, yakni Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo atau biasa dipanggil Kartosuwiryo. Gerakan ini berawal dari kekecewaan atas hasil perjanjian Renville yang dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia pada waktu itu. Upaya untuk mengatasi gerakan ini memakan waktu cukup lama karena beberapa faktor. Di antaranya faktor pertama yakni karena medannya berupa daerah pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DITII untuk bergerilya. Faktor yang kedua karena pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat. Kemudian faktor yang ketiga, pasukan DITII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan pada waktu itu. Kemudian faktor yang keempat, pada saat itu suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha pemulihan keamanan. Selanjutnya, dalam menghadapi aksi DITII di Jawa Barat, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan pemberontak ini. Pada tahun 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi yang dinamakan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bratayuda pada tanggal 4 Juni 1962. Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap pada waktu itu oleh pasukan Siliwangi dalam Operasi Bratayuda, tepatnya di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati, sehingga pemberontakan DITII di Jawa Barat dapat dipadamkan. Kartosuwiryo dieksekusi tanggal 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Selanjutnya, pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Nah, pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah yang mempunyai hubungan langsung dengan imam besarnya DITII atau Kartosuwiryo dan punya tujuan yang sama, yakni mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Pada awalnya, Amir Fattah ini komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulangan atau Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Timur pada pertempuran 10 November 1945. Setelah Perang Kemerdekaan,
Amir Fattah ini meninggalkan Jawa Timur dan bergabung dengan pasukan TNI di Tegal. Gerakan DITII Amir Fattah muncul setelah agresi militer Belanda yang kedua, yang ditandai dengan diproklamasikannya NII di Desa Pengarasan, Tegal, tanggal 23 Agustus 1949. Nah, untuk menumpas DITII Amir Fattah di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Komando Operasi dengan sebutan singkat GBN pada bulan Januari 1950 bersama pasukan Benteng Riders yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, Kolonel Bahrum, dan Kolonel Sarbini. Dengan pasukan khusus ini dilakukanlah serangkaian operasi kilat yang pada akhirnya pada tahun 1954 berhasil menumpas gerakan DITII Jawa Tengah. Sisa-sisa gerakan DITII Jawa Tengah banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan Gunung Merapi dan Merbabu. Sedangkan Amir Fattah sendiri terlebih dahulu sudah ditangkap pada tanggal 23 Desember 1950. Selanjutnya, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Gerakan ini dinamakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau disingkat KGSS. Latar belakang munculnya pemberontakan ini dikarenakan yang pertama, Kahar Muzakar menentang KGSS yang disalurkan ke masyarakat. Yang kedua, Kahar Muzakar menolak keanggotaan KGSS dimasukkan dalam cadangan nasional atau dalam Korps Cadangan Nasional. Kemudian menuntut agar anggota KGSS dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigadir Hasanuddin di bawah Kahar Muzakar sendiri. Tetapi pada akhirnya tuntutannya itu tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Untuk mengatasi gerakan tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Dan pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertangkap dan meninggal akibat ditembak mati oleh pasukan Siliwangi pada saat itu. Kemudian pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini benar-benar selesai setelah orang kedua dari DITII Sulawesi Selatan dapat ditangkap, yakni Gerungan. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Kemudian pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar NII tentunya. Siapa lagi kalau bukan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Daud Bereh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Nah, alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DITII Aceh adalah karena kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, yang tentunya beribu kota di Medan pada waktu itu juga. Sampai sekarang juga ibu kotanya Medan. Kemudian peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia, yakni antara rentan waktu 1945 sampai 1950. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah terpaksa menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer. Selain itu, TNI juga memberikan penerangan kepada rakyat Aceh untuk menghilangkan salah paham dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah pada waktu itu. Pemberontakan ini dapat diselesaikan pada tanggal
17 sampai 28 Desember 1962. Jadi cukup lama ya. Dan dicapai kesepakatan melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan atas inisiatif Panglima Kodam Iskandar Muda pada waktu itu, yakni Muhammad Yasin. Kemudian pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli adalah seorang bekas letnan 2 atau letda ya TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo. Dengan pasukan yang dinamakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Menurut Ibnu Hajar, pemerintah Republik Indonesia pimpinan Soekarno hanyalah penindas baru yang tidak menghiraukan aspirasi umat Islam atau umat Muslim. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk ke negara Islam, Indonesia. Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan atau Panglima Tentara Islam Indonesia wilayah Kalimantan. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan pada waktu itu, yaitu mengambil tindakan tegas menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi dan pada bulan Maret 1965 pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar. Setelah peristiwa PKI di Madiun tahun 1948 dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII di berbagai daerah, maka peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi selanjutnya adalah peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono atau Jenderal MT Haryono. Kemudian yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman atau biasa dipanggil Jenderal S. Parman. Kemudian selanjutnya adalah Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu Panglima TNI Abdul Haris Nasution atau AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Lettu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Lettu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional.
Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuwitubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiono Wiyoto. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, JGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain sebagainya. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi pengungsian. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai pergolakan di dalam negeri pasca kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan ideologi. Coba kalian sebutkan lagi peristiwa konflik apa saja yang terjadi. Ayo, yang pertama ada peristiwa apa? Yang pertama tentunya ada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Kemudian yang kedua tadi apa ayo? Apa? Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir tadi adalah peristiwa G30S PKI. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi sejarah tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di video selanjutnya akan kita bahas materi kelanjutannya, yakni peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Jangan lupa subscribe dan like video ini bila bermanfaat, dan jangan lupa atau jangan ragu dislike jika video ini sangat tidak bermanfaat tentunya. Oke, dengan belajar sejarah hidup kita akan lebih baik dari kemarin. Terima kasih. Saya Ahmad Nidhomuddin. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.